Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah para jemaah, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan petang hari ini kita bisa bersua kembali di setiap hari Sabtu pekan pertama dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mengambil faedah dari sebuah kitab yang berjudul Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Pertemuan yang bermanfaat dan kita dimudahkan dari pertemuan ini dari firman Allah Ta'ala dan juga sabda Nabi SAW dan penjelasan para ulama, dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya setelahnya. Allahumma amin. Salam setelahnya para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Monggo sareng-sareng ya kula lan panjenengan sami mengambil faedah dari kitab Fiqhul Asma'il Husna. Kita melanjutkan pembahasan tentang nama-nama dari nama Allah Ta'ala yang indah dan sempurna. Di nama yang ke-8 dan ke-9 yaitu Al-Khaliq. Kalau kita sebutkan ada nama Allah itu sendiri, semua nama Allah, ya semua nama-nama Allah itu muaranya asalnya kembali ke Allah. Kita memiliki nama-nama Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Khaliq, Al-Jabbar, semuanya itu kembali ke nama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tidak seperti kita mengatakan Allah kembali ke Ar-Rahman atau Allah kembali ke Al-Qudus, tapi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tiba juga nama Al-Ilah sudah kita sebutkan. Tiba juga nama Ar-Rabb di antara nama-nama Allah. Tiba juga yang sudah kita sebutkan. Kita masuk sekali lagi Al-Khaliq wal Khallaq. Ya, nama yang akan kita bahas tadi nama Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Ada pembahasan sekitar 5 poin ya yang akan kita sebutkan di sini. Ya, dari pembahasan Al-Khaliq wal Khallaq. Yang pertama adalah tentang makna dari Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Apa maknanya? Ya, makna dari Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Allah Subhanahu wa taala menantang semua makhluk, bahkan makhluk yang dijadikan sesembahan selain Allah, menantang semuanya apakah mampu menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Yang disayangkan banyak sekali manusia menjadikan sesembahan selain Allah, padahal sesembahan itu tidak mampu menciptakan sedikit pun, tidak mampu menciptakan walaupun seekor. Itu yang kedua. Kemudian yang akan kita bahas adalah yang menyimpang dalam masalah ini. Mereka meyakini kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, kalau ditanya man khalaqal ins wal jins, mereka akan menjawab Allah. Tapi penyimpangannya adalah masalah akidah. Mereka sudah memahami Allah yang menciptakan, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dari makhluk-makhluknya seluruhnya itu hanyalah Allah. Tapi yang disayangkan, yang menyimpang di sini adalah mereka tidak menyesuaikan kalau Allah yang satu-satunya menciptakan, maka jadikanlah Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Ya la ilaha illallah. Itu yang akan kita bahas nih. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan orang-orang kafir kalau ditanya man khalaqas
manusia, jin, seluruhnya sesuatu yang mengherankan. Jadi 3 poin tadi yang akan kita bahas maknanya, kemudian tantangan Allah kepada sesembahan-sembahan selain Allah agar mampu menciptakan sebagaimana Allah menciptakan, dan juga dalam masalah khalq yang tidak sebanding seluruh dengan keyakinan rububiyah yang justru mulianya menyimpang. Ya, yang pertama tentang al-khalq sendiri, yaitu al-khaliq dan al-khalaq. Kalau kita mungkin sedikit berbicara bahasa Arab ya, jadi al-khaliq itu isim fa'il dari kata khalaqa yakhluqu, ya khalqan khaliqun. Ya, khaliq artinya adalah yang menciptakan. Menciptakan seperti apa? Menciptakan pertama kali. Ya, dinamakan al-mubdi'. Al-mubdi', demikian juga al-khaliq itu maknanya sama, yaitu yang menciptakan pertama kali kemudian menyempurnakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Itulah baru dinamakan al-khaliqul haqiqi. Nanti akan kita jelaskan, manusia juga bisa menciptakan. Tapi apakah manusia menciptakan pertama kali atau hanya merubah bentuk? Jawabannya ya hanya merubah merubah bentuk. Sekali lagi, al-khaliq ini maknanya adalah menciptakan makhluk pertama kali sejak sebelumnya tidak ada menjadi ada, ya, kemudian menyempurnakannya dan tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada yang mendahului selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khaliq yang benar, bukan hanya sekedar mencipta. Nah, makanya perlu kita membahas masalah fiqhul asmaul husna, biar ketika kita menyebut Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah itu menciptakan menciptakan sesuatu yang sebelumnya enggak ada, kemudian menyempurnakannya dan tanpa ada contoh sebelumnya. Itulah khaliq yang hakiki, yaitu khaliq. Kalau al-khalaq, kalau kita belajar bahasa Arab, al-khalaq itu namanya bentuk lain dari isim fa'il, tapi dia mengandung sifatun musyabbahatun bismil fa'il, yaitu sifat yang mirip seperti isim fa'il, tapi maknanya menunjukkan mubalaghah, menunjukkan yaitu unsur berlebihan. Ya, sebagaimana ghafir itu mengampuni. Kalau ghaffar ya selalu dan terus menerus mengampuni. Demikian juga al-khaliq dan al-khalaq. Al-khaliq artinya menciptakan tadi pertama kali yang tidak ada contoh sebelumnya dan juga menyempurnakannya. Adapun al-khalaq berarti yang selalu terus-menerus menciptakan setelah penciptaan demi penciptaan. Tidak pernah terhenti. Jadi Allah selalu menciptakan. Itu bedanya al-khaliq dengan al-khalaq. Berarti penciptaan yang pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya, menyempurnakannya dan terus menciptakan dengan selalu dan demi penciptaan atau setelah penciptaan demi penciptaan, gak akan pernah berhenti dari namanya sifat menciptakan. Ya, jadi itu perbedaan antara khaliq dan al-khalaq. Ini bisa kita pahami dengan jelas sekali lagi kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi penjelasannya tadi, kalau al-khaliq itu normal ya, tapi al-khalaq itu ada unsur berlebihan. Ya, sebagaimana alim dengan allamah. Alim itu artinya berilmu, tapi kalau al-allamah sangat berilmu. Ya. Adapun dalil-dalilnya salah satunya adalah yang disebutkan tentang al-khaliq dan al-khalaq. Ini disebutkan di surat Al-Hasyr ayat 24. Qala Allah Ta'ala huwal khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Dialah Allah al-khaliq. Sekali lagi maknanya seperti yang kita sebutkan, kita pahami dalam-dalam. Allah dialah yang khaliq, menciptakan pertama kali. Sejak sebelumnya segala sesuatu itu belum ada, Allah lah yang menciptakan dan menyempurnakannya penciptaan itu dengan sesempurna mungkin, ya, dan juga tanpa ada contoh sebelumnya, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga Allah adalah al-bari, yang mengadakan dari sesuatu yang belum ada. Ya, mengadakan dari sesuatu yang sebelumnya belum ada, Allah lah yang mengadakan. Dan juga al-musawwir, yang membentuk rupa dengan sempurna. Sebagaimana Allah membentuk rupa-rupa manusia sempurna.
membentuk rupa-rupa makhluknya sempurna. Ya, lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sempurna. Ya, atau dalam surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, ya Allah yang menciptakannya. Menciptakan pertama kali. Sekali lagi ini kita ulang-ulang agar paham kita. Allah yang menciptakan pertama kali segala sesuatu dari sebelumnya yang tidak ada menjadi ada, menyempurnakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Itulah makna Al-Khaliq. Demikian juga ya, tentang Al-Khalaq disebutkan di dua ayat, yaitu surat Al-Hijr ayat 86, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Beda nih lafadznya antara Khaliq dengan Al-Khallaq. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dialah Allah yang Al-Khallaq, yang maha menciptakan dan terus-menerus menciptakan. Wa huwa Al-Alim, dan juga Allah Al-Alim. Nah, tadi sudah kita sedikit sebutkan antara alim dengan alamah. Demikian juga antara alim dengan alim ini bedanya, ada bedanya. Ya, kalau alim itu tadi kita sebutkan orang berilmu. Tapi kalau alim lebih berilmu lagi daripada alim. Demikian juga alamah itu juga lebih berilmu, sangat berilmu. Makanya para masyayikh kita dikenal disebut dengan Al-Allamah bin Baz, Al-Allamah Fulan bin Fulan dan seterusnya. Ya, demikian juga di surat Yasin ayat 81, Bala wa huwal khallaqul alim. Ya, benar, dialah Allah yang berkuasa dan dialah Allah yang maha menciptakan terus-menerus setelah penciptaan demi penciptaan, dan Allah maha mengetahui, bukan hanya sekedar tahu, tapi Allah maha mengetahui. Sejak sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir semua makhluk, ya, kapan terjadinya, di mananya, dengan siapa, bagaimananya, ya sudah Allah ciptakan, sudah Allah tulis, sudah Allah kehendaki, dan Allah sudah menciptakannya. Jadi itu beberapa ayat yang menunjukkan sifat Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Ini harus kita tetapkan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menetapkan nama sebagaimana Allah menetapkan namanya untuk dirinya sendiri yang disebutkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah cukup dari ayat Al-Quranul Karim. Ya, kemudian masih berkaitan dengan makna. Ini ada dua makna yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala wara'ah. Ya, al-khalqu atau al-khaliq, ya. Al-khalqu itu kalau dalam bahasa Arab sumber katanya atau sumber asal dari kata al-khaliq. Al-khaliq tadi dari kata khalaqa yakhluqu, ya, khalqan, khaliqun, makhluqun dan seterusnya. Kita ambil masdarnya, sumber katanya, yaitu al-khalqu, penciptaan. Apa makna penciptaan? Penciptaan ini maknanya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya. Beliau mengatakan, ini penegasan dari apa yang kita nukilkan tadi. Kalau itu sifatnya dikaitkan dengan Allah, al-khalqu, penciptaan, maka maknanya adalah ijadu syai' wa ibda'uhu. Ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Ya, berarti kalau kita sebut nama Allah menciptakan, maha pencipta, artinya adalah ijadu syai', mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq, dan menyempurnakannya, menciptakannya secara sempurna tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan peniru, tidak. Maha suci Allah dari sifat itu. Kalau kita kan ya pandai meniru, pandai jiplak, ya. Ya, pandai plagiat juga. Kita misalnya membuat ini adalah niru dari orang sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan peniru, tidak. Wal iyadzu billah. Ya, ta'anallahu amma yaqulun. Jadi Allah sifatnya adalah ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Allah menciptakan, yaitu segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dan kemudian menciptakannya, menyempurnakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Harus kita yakini itu. Ya, disebutkan dalam surat Al-A'la yang sudah kita hafal insyaallah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Ini sering kita dengar hari Jumat, nih.
Semoga pas dengar ayat itu tidak sambil ngelayang. Ya, karena sudah berat biasanya. Sudah khutbahnya kelamaan, pas baca sabbihisma rabbikal a'la, aduh panjang lagi. Apalagi tambah hal ataka hadits ya. Udah dikuat-kuatkan. Ya sudah mau ya roboh cuy. Jadi alladzi khalaqa fasawwa, sabbihisma rabbikal a'la, pujilah isma rabbik, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya, dari sinilah syariat doa sujud baca apa? Subhan rabbiyal a'la. Maha suci Allah, dialah Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, Allah maha tinggi ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan fasawwa. Nah, ini pelengkap dari makna abda yang tadi kita sebutkan ibda atau mubdi'. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Jadi ciptaan Allah pasti sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walladzi qaddara fahada. Kemudian setelah Allah menciptakan, Allah tidak membiarkan begitu saja. Nanti akan kita bahas. Semua ciptaan Allah ya, itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang main-main saja. Semua ciptaan Allah pasti ada tujuannya, ada kadarnya, ditentukan secara pasti, detail, rapi. Makanya dikatakan walladzi qaddara fahada. Setelah Allah menciptakan, menyempurnakan, kemudian menentukan aturannya, ketentuannya, kemudian fahada, Allah pun menunjukinya. Sebenarnya kita lihat diri kita manusia, Allah menciptakan kita manusia sesempurna mungkin. Kemudian Allah juga memberikan ketentuan takdir-takdirnya. Sejak kita belum lahir di dunia, Allah sudah menentukan takdir kita sampai ajal menyebut kita. Dan juga hada, menunjuki, yaitu Allah menunjuki mana yang benar, mana yang salah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah menunjukkan, mengilhamkan kepada manusia mana yang fujur, yang buruk, mana yang baik. Sudah dijelaskan ya. Kemudian dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan, Allah dialah sifatnya itu menciptakan, menyempurnakan, menentukan kadarnya dan juga menunjukinya. Dan juga dalam ayat yang lain di surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu kemudian qaddarahu taqdira, yaitu menentukan kadarnya dengan serapi-rapinya, menentukan aturannya dengan serapi-rapinya, dan seterusnya dari makna qaddara taqdira, menentukan dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala yang lain di surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami menciptakan, memulai penciptaan itu, kemudian kami pula yang akan mengembalikan. Nah, kita lihat kata-kata awwala khalqin. Dialah Allah yang menciptakan. Awal, apa artinya awal? Pertama kali. Dan inilah makna khalaq, itu menciptakan pertama kali dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, menyempurnakannya dan yaitu menyempurnakan tanpa ada contoh sebelumnya. Nih, kita masuk ke makna yang kedua. Yang ini sifatnya adalah berkaitan dengan sifat makhluk. Ya, seperti tadi kita sebutkan, apakah manusia bisa menciptakan? Ya bisa, tapi bahasanya itu bukan menciptakan dari yang tidak ada. Manusia hanya membuat. Dikatakan soni', ya sona'a. Makanya pabrik itu bahasa Arabnya ya masna', tempat ya produksi, tempat membuat, masna' ya. Orang yang membuat namanya soni'. Ya, disebutkan dalam ayat ya, makna khalaqa yang kedua ini kalau berkaitan dengan manusia sifatnya adalah yaitu menentukan dan merubah. Hanya itu saja. Ya, contoh disebutkan wa takhluquna ifka. Ini disebutkan dalam ayat bagaimana makna yang kedua ini di surat Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17, qala Allah Ta'ala innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Ya, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah awsan, wasan, berhala saja.
Wa takhluquna ifka. Wa takhluquna ifka. Lihat kata khalaqa yakhluqu. Allah menyebutkan manusia, orang kafir Quraisy ini bisa khalaqa yakhluqu, tapi artinya bukan menciptakan seperti sifat Allah, tapi artinya adalah membuat-buat ifka, membuat-buat kedustaan. Ya, jadi makna khalaqa kalau itu disandarkan kepada manusia, maknanya bukan menciptakan tapi membuat-buat. Ya, ini seperti makna yang lain di surat Al-Mu'minun ayat 14. Qala Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dialah Allah yang maha suci dan dialah sebaik-baik yang menciptakan. Ya, lihat cara memahami ayat ini adalah kalau kita paham bahasa Arab nih, ada istilahnya isim itu bentuknya tunggal, kemudian ada dua ya, double musanna, ada yang jamak. Nah, di sini disebutkan khaliq itu satu. Kalau dua khaliqani. Kalau tiga atau banyak khaliqun. Ya, ini bentuknya majrur atau dalam keadaan ya majrur diidhofahkan menjadi khaliqina. Berarti Allah sebaik-baik di antara yang menciptakan. Nah, kita tanya ini, apakah ada yang menciptakan selain Allah? Apakah ada yang menciptakan selain Allah? Ya, tidak ada. Tapi kenapa ayat ini disebutkan Allah itu ahsanul khaliqin? Allah itu sebaik-baik dari yang menciptakan. Maksudnya ini adalah menciptakan, bukan menciptakan sifat Allah, tapi jika disandarkan kepada makhluk-makhluk ada yang bisa menciptakan, maksudnya membuat. Ya, makanya untuk memahami ayat ini ya, Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, beliau menukilkan dari Imam Mujahid. Ya, Imam Mujahid bin Jabir itu adalah murid dari sahabat Ibnu Abbas. Dan sahabat Ibnu Abbas ini yang didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah pada Ibnu Abbas ini takwil, tafsir Al-Quran. Ya, jadi beliau mengatakan, menukil perkataan Imam Mujahid, yang dimaksud dengan ahsanul khaliqin artinya yasna'una wa yasna'ullah wallahu khairus shani'in. Mereka membuat dan Allah pun juga membuat, tapi Allah lah sebaik-baik yang membuat. Ya, Allah sebaik-baik yang membuat, menciptakan. Ini jadi sifat khalqi, menciptakan itu juga disandarkan kepada makhluk tapi nggak sempurna. Dan sebaik-baik yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna ahsanul khaliqin. Atau yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid. Beliau menjelaskan makna khalqu, ya, menciptakan, kalau itu disandarkan kepada makhluk itu bukan menciptakan secara hakiki. Tadi ya, harus kita ingat, menciptakan secara hakiki itu menciptakan dari sesuatu yang belum ada, kemudian menyempurnakannya, kemudian tanpa ada contoh sebelumnya. Tapi kalau makhluk itu hanyalah dikatakan tahwilu syai', ya, min halin ila hal, merubah sesuatu dari keadaan satu menuju keadaan yang lain. Seperti bangunan ini. Ya, kita hanya merubah-rubah. Bahan mentahnya ini diubah menjadi ini. Bahan asalnya ini diubah menjadi ini. Tapi menciptakan asal muasal yang sebelumnya nggak ada, apakah manusia mampu? Tidak mampu. Baju yang kita pakai ini hanya perubahan dari benda satu, keadaan satu ke keadaan yang lain. Ya, tapi siapa yang menciptakan kapas? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga benda-benda lain di sekitar kita hanya merubah bentuk, ya, bukan menciptakan. Itulah makna al-khalqu. Jadi ada dua, ya, makna yang disifatkan kepada Allah dialah Allah satu-satunya al-khaliq, ya, maka tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, kalau itu disandarkan kepada makhluk, itu penyandaran yang tidak sempurna, ya, ada kekurangannya, dan maknanya bukan menciptakan hakiki tapi merubah bentuk. Makanya disebutkan dalam surat Fatir ayat 3, qala Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada khaliq selain Allah? Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya, ya, tentu tidak ada. Ya, Allah yang yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apalagi kalau ditanya Allah yang menciptakan kalian, nah, Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dari atas dan bawah. Siapa ini? Hanya Allah satu-satunya.
Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala pembahasan kedua menantang semua makhluk atau bahkan sesembahan-sembahan selain Allah. Inilah akidah kita, ya. Kalau sesembahan itu benar, tes dengan sifat menciptakan. Kita lihat sembahan-sembahan selain Allah, apakah itu berhala, pohon-pohon, ya apalagi makhluk-makhluk atau orang yang sudah mati, entah itu orang-orang soleh yang dianggap suci, yang dikultuskan, atau apapun dan siapapun yang disembah selain Allah, apakah mereka bisa menciptakan selain Allah? Bisa menciptakan? Ya tentu tidak. Ya, maka di sini di surat Luqman 11, "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah. "Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sembahan selain Allah. Aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan-ciptaan sesembahan kalian. Patung bisa menciptakan? Tidak bisa. Nabi yang disembah, meskipun Nabi ini tidak ridho ya, bisa menciptakan? Tidak bisa. Orang soleh yang disembah tidak bisa menciptakan, apalagi ya benda-benda yang lainnya. Maka batillah, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Sembahan selain Allah itu tidak bisa menciptakan sedikit pun apapun. Ya, maka fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Akan tapi orang yang zalim itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ada satu lagi ayat yang saya ambil faedah. Ini adalah perumpamaan yang Allah perumpamakan untuk kita ya, agar kita memahami, agar kita paham dan yakin seyakin-yakinnya tidak ada sesembahan selain Allah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Semua sembahan selain Allah itu batil. Kenapa? Dites dengan satu sifat saja menciptakan, gagal sudah, nggak akan bisa. Ya, kita lihat di surat Al-Hajj ayat 73-74. Ya, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, ya wahai manusia, semuanya manusia ya, ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Duriba mathalun fastami'ulah. Ya, Allah memberikan permisalan, fastami'ulah, maka dengarkanlah baik-baik. Ini ayatnya. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu. Permisalannya adalah, ketahuilah sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak akan bisa menciptakan dzubaban. Dzubab itu artinya lalat. Ya, walau istama'ulah, meskipun semua sesembahan-sembahan selain Allah itu berkumpul bersatu padu. Ya, ada berhala berkumpul, orang-orang soleh yang disembah berkumpul, para nabi yang disembah misalnya berkumpul, atau semua sembahan selain Allah berkumpul. Ya, kalau mungkin itu tidak mungkin. Kalaupun seandainya di perumpamaan mereka mau berkumpul, nggak akan mungkin menciptakan seekor lalat saja, tidak mampu. Bahkan perumpamaannya lagi, wa iyyas adzubabu syai'an la yastanqituhu min. Ya, kalau seandainya lalat itu mengambil sedikit dari apa yang mereka miliki, misalnya ini teh ya, teh ini kalau misalnya ada lalat masuk, apa kita bisa mengambil? Lalat balikin, atau lalat kita ya pegang kemudian suruh muntahin, nggak bisa? Nggak makan mungkin bisa. Ya, mengambil sedikit makanan kita nggak akan bisa balikin, apalagi mau menciptakannya, tidak mungkin. Ya, makanya dikatakan dalam akhirnya dha'ufat thalib wal matlub. Ini perumpamaannya, amat sangat lemah sekali orang yang berdoa dan atau orang yang menyembah dan yang disembah. Thalib itu orang yang meminta. Ya, sedangkan matlub yang dimintai. Maksudnya adalah amat sangat lemah orang yang beribadah kepada selain Allah, dan juga lemah sekali orang-orang atau sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Berarti dua-duanya batil. Dua-duanya lemah. Ya, kenapa nggak minta kepada Allah? Kenapa nggak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perumpamannya tadi, menciptakan lalat nggak bisa, mengambil sesuatu yang sudah diambil lalat juga nggak bisa. Nah, maka lemah sekali orang yang beribadah dan yang diibadahi. Makanya ditutup dengan wa ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Sebenarnya mereka itu tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Sungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Itu jadi ini adalah tantangan, ayat tantangan kepada seluruh makhluk sesembahan-sembahan selain Allah,
Apakah mungkin menciptakan sebagaimana Allah menciptakan? Jawabannya, ya tidak mungkin. Ya, maka batil lah, yaitu lemah lah ya, diibaratkan seperti lemahnya sarang laba-laba. Sangat lemah dalilnya, sangat lemah hujahnya, sehingga tidak mungkin kita ikuti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kesimpulannya, kalau ada orang yang menyembah selain Allah, tes saja apakah selain Allah itu bisa menciptakan? Jawabannya tidak mungkin. Berarti batil lah, lemahlah ya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan penciptaan ini, yang ketiga poinnya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini untuk main-main belaka? Yaitu main-main tanpa ada tujuan. Ya, apakah Allah menciptakan langit, bumi berserta isinya, bahkan penduduk langit dan bumi, mengutus para rasul, menurunkan kitab, ya, menciptakan dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik mungkin, kemudian memberi petunjuk, kemudian kita katakan dunia ini kayaknya nggak ada tujuan deh, hidup kita itu kayaknya main-main saja, ya santai-santai aja, nggak usah ibadah, ya main-main saja, ya nggak perlu istighfar, nggak perlu baca Quran, nggak perlu belajar, nggak perlu ngaji, main-main saja, nikmati saja dunia. Ya, apakah seperti itu? Ya tidak mungkin. Lihat ayatnya di surat Al-Anbiya ayat 16-18. Ya, qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu la'ibin, dengan main-main saja. Tidak mungkin Allah disifati dengan sifat main-main, menciptakan segala sesuatu kemudian ini kayaknya main-main ini nggak benar ini, nggak mungkin. Menciptakan segala sesuatu tanpa ada tujuan itu sesuatu yang tidak mungkin. Lau aradna an tattakhidha lahwan atakhadna, ya dikatakan kalau seandainya kami menginginkan permainan, pasti kami akan membuat permainan itu. Ya, tapi itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, maka sesuatu yang Allah ciptakan tidak mungkin tanpa ada tujuan. Demikian juga kita, tujuannya adalah kita sendiri. Apakah manusia diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada tujuan, tanpa ada arahan, tanpa ada aturan-aturan? Ya tidak mungkin. Tanpa ada halal yang haram, tanpa ada perintah dan larangan, tidak mungkin. Makanya diingatkan di surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan dilarang? Nah, berarti ini akidah kita, kaitannya dengan akidah tauhid dan uluhiyah, yaitu ketika kita mengetahui Allah menciptakan, berarti Allah menciptakan dengan tujuan, dan tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti karena kita sekarang paham bahwasanya Allah menciptakan sifatnya, dan Allah menciptakan itu dengan sesempurna mungkin, dengan tujuan, dengan arah, dan bukan main-main. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Pertanyaannya, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu main-main saja tanpa ada maksud? Ya, sehingga kita santai saja di dunia ini, nggak ada beban ibadah, ya na'udzubillah. Kemudian apakah kalian mengira nggak dikembalikan kepada kami? Ya, apakah kalian mengira nggak mati? Ya, apakah kalian mengira hidup selamanya di dunia, nggak kembali kepada Allah, nggak dihisab? Ini sesuatu yang nggak mungkin. Ya, ini bukan hikmah dari penciptaan Allah. Ya, makanya kalau dia menganggap kalau sudah mati ya wis, ya mati dikubur selesai, mau apa lagi? Itu aja kok repot. Bukan seperti itu. Ini perkara yang besar, serius berarti. Nanti kita diminta untuk beribadah, minta belajar, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fata'alul malikul haq. Maha suci Allah, dialah yang menguasai segala sesuatu, yang merajai, dialah yang sebenarnya raja. Kalau raja di dunia, pemimpin dunia itu palsu, karena nanti di yaumul qiyamah dia bukan siapa-siapa. Ya, wa huwa rabbul arsyil karim. La ilaha illahu rabbul arsyil karim. Dialah Allah, tidak sembahan selain dia, dan Allah yang menguasai arsy, yang
yang maha tinggi, yang lanjutkan sedikit nih. Tapi bahwasanya penciptaan Allah itu tidak main-main, maka ini yang kita sebutkan banyak sekali penyimpangan dalam masalah khalqu tadi. Kalau sudah mengetahui Allah yang menciptakan, maka beribadahlah kepada Allah. Ya, jangan sampai ketika ditanya seperti orang kafir Quraisy, ya ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, mereka menjawab Allah, tapi ibadahnya kepada selain Allah. Ini nggak lurus ini berarti ya. Yaitu meyakini Allah yang menciptakan, meyakini tidak ada yang menciptakan selain Allah, tapi urusan ibadah malah ibadah bertolak belakang. Tersesat dalam masalah ini, yaitu mereka tidak meyakini wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka sebenarnya ngakui bahwasanya Allah yang menciptakan semua alam semesta yang Allah yang menciptakan. Tapi yang dikatakan dalam ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kecuali mereka berbuat syirik. Kenapa? Mereka imannya hanya sekedar penciptaan saja. Ya, kalau ditanya yang menciptakan Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan manusia Allah, tapi kenapa mereka tidak beriman dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau dikatakan kepada mereka man khalaqas sama Allah, man khalaqal ard Allah, man khalaqal jibal Allah, qalu Allah, tapi mereka berbuat syirik. Seperti kita saat ini sebagian kaum muslimin, ya mereka yakin Allah yang menciptakan, tapi kalau urusan ya cari rezeki minta kepada selain Allah, urusan jodoh minta kepada selain Allah, urusan hujan minta kepada selain Allah, urusan barang hilang datang kepada selain Allah, yaitu kepada dukun-dukun, urusan tawakal kepada selain Allah. Ini ibadahnya tidak lurus. Ya, makanya banyak di ayat disebutkan wala in sa'altum wasakhkhara asy-syamsa wal qamara ayaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi dan menentukan matahari, Allah. Tapi fa'anna yufakun. Ya, tapi bagaimana mungkin mereka disebarkan? Kok bisa? Sudah meyakini Allah yang menciptakan tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya banyak yang menyebutkan ya kekufurannya orang-orang musyrik yang ini bertentangan dengan iman mereka sendiri bahwasanya Allah yang menciptakan, tapi kenapa enggak beribadah kepada selain Allah? Dan ini terjadi di ya sebagian kita kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Monggo nanti jika kurang jelas bisa ditanyakan. Kita azan terlebih dahulu ya. Silakan.
حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jika ditanyakan sebagai penutup pembahasan kita tadi ya, semoga kita buka hati kita, di mana kita meyakini Allah dialah satu-satunya yang menciptakan, maka jadikanlah Allah satu-satunya yang diibadahi. Janganlah kita menyamakan makhluk yang nggak bisa menciptakan dengan Khalik yang menciptakan, sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Bagaimana kita menyamakan berhala, benda, tanah, ya, patung, pohon-pohon, Allah menyebabkan hamba yang lemah dengan Rabbul Ibad, dengan Allah yang menguasai hamba-hamba seluruhnya. Tidak mungkin dan itu mustahil. Maka semua yang disembah selain Allah adalah batil, dan satu-satunya peribadatan yang benar hanyalah kepada Allah Al-Khaliqul Haq. Ialah Allah yang satu-satunya menciptakan dengan benar, menciptakan dengan tujuan, dan dialah Allah ya yang merajai segala makhluk, dan kepadanya lah kita semuanya akan dikembalikan. Moga jika mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Atau cukup ya? Ya, mungkin kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Pengapunten jika ada salahnya, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya dari saya pribadi, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.